Yang terhormat Ibu Kepala LDikti Wilayah 10 yang pada kesempatan ini diwakili oleh Ibu Adelia Pramitasari SE MSAK. Yang terhormat Pastor Ketua Yayasan Prayoga Padang yang untuk saat ini diwakili oleh Bapak Yan Partawijaya STMT beserta Bapak Ibu pengurus. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus Persatuan Ahli Media Farmasi Indonesia atau PAVI Kota Padang. Yang terhormat Ibu Pelaksana Kegiatan Yayasan Prayoga Padang beserta staf. Yang terhormat Bapak Ibu Rohaniawan. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua wali wisudawan wisudawati. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan STBA Prayoga dan Akfar Prayoga Padang. Dan para wisudawan wisudawati yang kami banggakan beserta seluruh tamu undangan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan perlindungannya hingga saat ini, terutama bahwa kita dapat berkumpul bersama dalam upacara wisuda ini. Bapak Ibu, para tamu undangan yang kami hormati, serta para wisudawan wisudawati yang kami banggakan. Hari ini akan dilantik 23 orang lulusan program studi S1 Sastra Inggris sebagai sarjana sastra dan 19 orang lulusan program studi D3 Farmasi sebagai ahli media kefarmasian. Merupakan suatu sukacita yang luar biasa bagi kami atas kelulusan para mahasiswa-mahasiswi yang telah dengan penuh semangat belajar dan berjuang untuk sebuah prestasi yang membanggakan ini. Oleh karena itu, pada momen yang istimewa ini, saya ingin mengucapkan selamat atas kesuksesan yang diraih oleh para wisudawan dan wisudawati. Kepada para Bapak Ibu orang tua dan wali wisudawan wisudawati yang hadir di ruangan ini, tidak lupa kami sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Bapak dan Ibu menitipkan putra-putrinya di lembaga pendidikan kami, serta dukungan moral dan material selama proses perkuliahan kepada putra-putri yang Bapak Ibu sekalian banggakan. Bapak Ibu para tamu hadirin serta para wisudawan wisudawati. Total alumni STBA Prayoga hingga hari ini telah mencapai 4.090 lulusan. Melalui kerjasama yang baik dengan LLDikti Wilayah 10, serta memperoleh dukungan dari Yayasan Prayoga Padang, STBA Prayoga dapat menyelenggarakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi dengan baik. Kami saat ini memiliki satu prodi, yakni program studi S1 Sastra Inggris dengan status akreditasi B untuk prodi, serta terakreditasi baik untuk institusi. Pada kesempatan ini, izinkan saya melaporkan secara singkat pencapaian yang telah kami laksanakan dalam 1 tahun terakhir. Diawali dengan ketersediaan SDM, di mana saat ini STBA Prayoga memiliki 7 orang tenaga dosen tetap yayasan, yaitu para dosen yang merupakan ahli di bidang linguistik, sastra, dan pendidikan bahasa Inggris. 1 orang dosen berkualifikasi S3 bidang linguistik, 3 orang dosen berkualifikasi magister bidang kesusastraan, dan 3 orang dosen berkualifikasi magister bidang pendidikan bahasa Inggris. Selain itu, STBA Prayoga juga dibantu oleh beberapa orang dosen luar biasa dari perguruan tinggi lain, baik negeri maupun swasta yang ada di Kota Padang. Kegiatan kampus juga didukung oleh 3 orang tenaga kependidikan untuk bagian administrasi umum dan keuangan, bagian administrasi akademik, dan pustakawan. Berikutnya Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati, berdasarkan indikator kinerja utama yang pertama yakni mutu lulusan. Dari hasil tracer study yang pernah kami laksanakan terhitung Mei 2023, persentase keberhasilan para lulusan dalam mendapatkan pekerjaan sangat baik, dengan rata masa tunggu yang relatif cepat, yakni 69% di masa tunggu 0 hingga 6 bulan, serta persebaran lulusan di berbagai bidang industri,
Sedangkan untuk para lulusan yang telah mendapatkan pekerjaan hingga saat ini sudah mencapai 90%. Hal ini dimungkinkan dengan adanya kurikulum yang memuat mata kuliah pilihan yang mendukung langkah para lulusan untuk dapat beradaptasi di bidang dunia kerja, yakni English for Special Purpose yang meliputi tourism, banking, English for hotel, serta teaching. Dengan kurikulum terpadu, kami menyiapkan lulusan yang mempunyai nilai jual di dunia kerja. Untuk indikator kinerja berikutnya, yaitu mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa diperkenankan mengikuti program yang dilaksanakan pemerintah, seperti pendanaan program kampus mengajar dan pertukaran mahasiswa. Untuk indikator ini, kampus STBA Prayoga melaksanakan program PKL setiap tahunnya, di mana para mahasiswa akan terjun langsung ke dunia kerja dan dunia industri, serta akan mendapatkan pengalaman berharga seputar dunia kerja dan industri. PKL diselenggarakan di semester 7. Dan kami juga membangun kerjasama dengan berbagai instansi yang menampung para mahasiswa kami dengan menerbitkan sejumlah dokumen kerjasama dan PKS. Tidak hanya instansi pemerintahan, namun kami juga membuka jejaring dengan dunia usaha kecil dan menengah yang mampu menjadi wadah berkembangnya kemampuan akademik dan akademik para calon lulusan kami. Kegiatan ini secara tidak langsung meningkatkan jejaring kerjasama yang luas antara institusi kami dengan dunia industri. Indikator selanjutnya Bapak dan Ibu, yakni pengalaman mengajar dosen di luar kampus utama. Beberapa dosen kami memiliki pengalaman terkait pembelajaran di luar kampus utama, yakni dengan mengajar di institusi pendidikan farmasi, serta melaksanakan pengajaran di bidang bahasa Inggris bagi institusi pemerintahan, khususnya bagi para ASN, baik secara offline maupun secara online. Melalui pengalaman tersebut, para dosen kami harapkan untuk dapat meningkatkan kompetensi, ilmu pengetahuan, serta jejaring yang akan mendukung kegiatan tridharma mereka. Bapak Ibu, para tamu hadirin yang kami hormati. Hasil kerja dosen selayaknya juga memberi manfaat bagi masyarakat. Melalui indikator kinerja ini, para dosen telah menerbitkan artikel penelitian serta buku yang dapat digunakan sebagai bahan referensi ilmu pengetahuan di tengah masyarakat. Dalam bidang pendidikan bahasa Inggris misalnya, dosen kami telah menulis beberapa book chapter yang telah memiliki haki, serta tulisan-tulisan di bidang sastra seperti buku kolaborasi cerpen dan juga puisi. Jurnal internasional juga sudah menjadi target tulisan para dosen. Tidak hanya itu, hasil kerja dosen yang diterbitkan tidak hanya bersifat individu, namun juga melibatkan para mahasiswa. Secara tidak langsung, tentu saja itu dapat mengasah kemampuan mahasiswa dalam menulis dan mempresentasikan hasil tulisannya. Dalam bidang penelitian, kami mendapat dukungan yang baik dari badan penyelenggara berupa dana penelitian yang dianggarkan setiap semesternya. Kampus STBA Prayoga juga mengelola sebuah jurnal ilmiah yang saat ini berada dalam tahap akreditasi. Terkait dengan bidang kolaborasi, Kampus STBA Prayoga seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya membangun jejaring yang baik dengan banyak pihak. Tidak hanya dengan dunia industri yang menjadi target lokasi PKL, tetapi juga dengan mitra institusi pendidikan dalam menyelenggarakan tridharma seperti pengajaran, penelitian dengan dosen lain di luar institusi, dan pengabdian masyarakat. Kami meyakini bahwa dengan terbukanya jejaring kerjasama dengan beragam institusi dan dunia usaha akan memantapkan langkah kami untuk menjadi perguruan tinggi yang dikenal lebih luas lagi di tengah masyarakat. Bapak Ibu sekalian, kami menyadari bahwa terciptanya kelas yang kolaboratif dan partisipatif akan menunjang semangat belajar, meningkatkan hasil belajar, dan menumbuhkan semangat kekeluargaan bagi seluruh sivitas akademika STBA Prayoga. Oleh karena itu, sebagai indikator kinerja utama berikutnya, STBA Prayoga dalam bidang akademik telah mengusahakan pencapaian kegiatan belajar mengajar yang berbasis Student Learning Center. Pihak kampus bersama dosen dan mahasiswa menciptakan kelas dengan sistem pembelajaran yang aktif dan kreatif.
Mahasiswa terlibat aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, dalam memberikan ide, opini, bahkan untuk menampilkan bakat dan minat pada mata kuliah tertentu. Mata kuliah entrepreneurship dan extensive reading, misalnya, menjadi mata kuliah favorit yang selalu mendapat perhatian untuk penampilan kemampuan akademik dan non-akademik mahasiswa. Dengan menggunakan panggung terbuka yang menjadi salah satu fasilitas di STBA Prayoga, para mahasiswa dituntun untuk menjadi sumber belajar bagi para mahasiswa lain. Dosen tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar, namun mahasiswa kami ajak untuk berani berkreasi, mencari sesuatu sebagai bahan untuk ditampilkan, serta membangun soft skill untuk berkolaborasi dan partisipatif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan dalam mata kuliah ini sangat membantu mahasiswa untuk kemudian menyadari hal apa yang menjadi minat mereka untuk kemudian dapat dikembangkan sebagai salah satu bentuk aplikasi entrepreneurship setelah lulus. Berbagai kegiatan penunjang juga telah kami selenggarakan untuk mengasah skill mahasiswa. Kegiatan ekstrakurikuler yang lebih dikenal dengan unit kegiatan mahasiswa atau UKM mencakup berbagai hal baik yang berkaitan dengan akademik maupun non-akademik, seperti sport, tari, dan juga musik. Kuliah tamu dan kuliah umum dilaksanakan dengan mengundang narasumber yang mumpuni di bidangnya, baik para pakar di bidang pendidikan maupun alumni yang memiliki pengalaman berharga untuk dibagikan kepada mahasiswa. Tahun ini kami juga memiliki prestasi tingkat regional dan nasional, di antaranya yang pertama, juara 1 dan 2 lomba membuat video versi TikTok dalam rangka HUT Yayasan Prayoga Padang. Juara 3 lomba video aksi dan karya tulis ilmiah season 3 yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Padang. Posisi keempat dalam 8 besar NUDC 2023 tingkat LL Dikti wilayah 10, serta 16 besar Novice Break NUDC 2023 tingkat nasional yang diselenggarakan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten pada bulan Juni yang lalu. NUEDC Bapak Ibu merupakan kompetisi lomba debat bahasa Inggris mahasiswa tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Adapun pencapaian mahasiswa kami yang menjadi debaters pada NUDC 2023 tersebut adalah yang pertama, Okto finalis wilayah 1 se-Sumatera, 10 besar best speaker atau pembicara terbaik tingkat LL Dikti wilayah 10, serta 15 besar best speaker atau pembicara terbaik wilayah 1 se-Sumatera. Prestasi ini tentu saja menjadi salah satu bukti bahwa kampus STBA Prayoga dapat menjadi fasilitator pengembang bakat dan minat para mahasiswa dalam bersaing dengan kampus lain di bidang bahasa Inggris, penalaran, serta kemampuan teknologi. Tentu saja dalam melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi, STBA Prayoga melaksanakan proses belajar mengajar serta melakukan evaluasi kepada para mahasiswa. Sistem pembelajaran didukung dengan penggunaan e-learning berbasis Moodle. Sebagai bentuk monitoring dan evaluasi tugas dosen dilaksanakan melalui pengisian BKD yang dilaporkan melalui aplikasi Sister. Untuk menjaga legalitas kampus dan pemenuhan tugas serta peran dosen. Selain itu, untuk mendukung Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS atau Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi, kami telah membentuk satuan tugas guna menjaga kampus kami menjadi lingkungan belajar yang semakin aman dan nyaman. Bapak Ibu, tamu undangan yang kami hormati, STBA Prayoga terus melakukan perbaikan dan pembenahan untuk meningkatkan mutu dosen dan kampus, yang salah satunya dilakukan melalui audit mutu secara internal berbasis online yang disebut dengan ISPMI. Fasilitas pendukung kegiatan bahasa tersedia di kampus STBA Prayoga, yaitu satu set labor bahasa digital, labor komputer, dan juga ruang multimedia.
Selain itu, perpustakaan yang luas, lapangan olahraga, panggung terbuka untuk pementasan drama dan kegiatan berkesenian lainnya, kami harapkan dapat menjadi bagian dalam pelayanan kami kepada para sivitas akademika. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan pesan singkat kepada saudara-saudari yang akan diwisuda pada hari ini. Kepada para lulusan, Anda telah memperoleh kematangan intelektual selama belajar di STBA Prayoga. Namun, kami yakin dan percaya bahwa ilmu tersebut haruslah Anda perkaya dengan sikap dan tindakan yang berbudi luhur. Perkayalah diri Anda dengan ilmu dan pengalaman yang lebih, sehingga ketika Anda kembali berkunjung sebagai alumni, maka kami memiliki alumni yang sangat luar biasa membanggakan. Selalulah berkarya sehingga menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Secara khusus kepada LL Dikti Wilayah 10 dan Yayasan Prayoga Padang yang selama ini memberikan dukungan dan pembinaan kepada kampus kami haturkan ucapan terima kasih. Tidak lupa kepada semua unsur pimpinan, pengurus, para dosen, dan segenap karyawan STBA Prayoga yang telah berjuang bersama dan memberikan dukungan dan layanan terbaik demi keberhasilan para lulusan pada saat ini. Demikianlah sambutan dan laporan dari saya. Mohon maaf untuk kata dan kalimat yang salah dalam penyampaian. Terima kasih atas waktu dan perhatian para Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Pembacaan surat keputusan lulusan program studi Diploma 3 Farmasi Akademi Farmasi Prayoga Padang oleh Wakil Direktur Bidang Akademik Ibu Apoteker Iren Puspa Dewi, M.Farm. Keputusan Direktur Akademi Farmasi Prayoga Padang nomor 240/AFP.WB-10 Romawi/2023 tentang pelantikan mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan program studi D3 Farmasi di Akademi Farmasi Prayoga Padang. Direktur Akademi Farmasi Prayoga Padang menimbang 1. Bahwa mahasiswa yang tercantum namanya dalam lampiran surat keputusan ini telah menyelesaikan pendidikan pada program studi D3 Farmasi di Akademi Farmasi Prayoga Padang dan dinyatakan lulus. 2. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan surat keputusan untuk lulusan program studi D3 Farmasi bagi calon wisudawan wisudawati Akademi Farmasi Prayoga Padang tahun 2023. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Memutuskan, menetapkan, ke-1. Mahasiswa yang namanya tercantum pada surat keputusan ini telah memenuhi syarat untuk dilantik sebagai lulusan program studi D3 Farmasi Akademi Farmasi Prayoga Padang. Kedua, setiap lulusan dari jenjang pendidikan ini diberikan hak untuk menggunakan ijazahnya sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Keempat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan dan atau dilengkapi sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Padang pada tanggal 28 Oktober 2023. Direktur Akademi Farmasi Prayoga Padang, Apoteker Ferawati SSI M.Farm. Pembacaan nama wisudawan wisudawati Program Studi Diploma 3 Farmasi Akademi Farmasi Prayoga Padang. Wina Gustia Rahmi, anak dari Bapak Wardi dan Ibu Tarmi, IPK 3,79. Predikat kelulusan dengan pujian. Laurencia Anggreana, anak dari Bapak Stefanus Indra Gunawan dan Ibu Surip, IPK 3,77. Predikat kelulusan dengan pujian. Pola Paulina Sinabutar, anak dari Bapak Janter Sinabutar dan Ibu Diarma Sinaga, IPK 3,64. Predikat kelulusan dengan pujian. Nurul Syariati Mardi, anak dari Bapak Wilnaldi dan Ibu Gusnimar, IPK 3,52. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Triwulandari, anak dari Bapak Pauzi dan Ibu Tuti Sumarni, IPK 3,46. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Febriani Mulana, anak dari Bapak Carlo Lautek dan Ibu Ersi, IPK 3,40. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Nanda Pratama, anak dari Bapak Joni Z dan Ibu Warnita Taileleo, IPK 3,30. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Restu Sri Madonna, anak dari Bapak Donald dan Ibu Irda Sarnifa, IPK 3,24. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Jemi Irawati, anak dari Bapak Hosea Saepu dan Ibu Jenny Sakekle, IPK 3,21. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Sonia Pratiwi, anak dari Bapak Erwandi dan Ibu Erwati, IPK 3,21. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Putria Leoni Agustin, anak dari Bapak almarhum Dafrial dan Ibu Desi Syafrita, IPK 2,96. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Trisisi Fuljunita, anak dari Bapak almarhum Saiful dan Ibu Nurhasna, IPK 2,94. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Diana Aulia Fadila, anak dari Bapak Jamilus dan Ibu Gusmayeni, IPK 2,88. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Weno Oktavanda, anak dari Bapak almarhum Yanuar Durin dan Ibu Tismarni, IPK 2,80. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Elfria Nanda, anak dari Bapak P. Salmen
dan Ibu almarhumah Agus Suryati. IPK 2,75. Predikat kelulusan memuaskan. Sri Jemi Hura, anak dari Bapak Soki Siduhu Hura dan Ibu Meniwati Lase. IPK 2,69. Predikat kelulusan memuaskan. Elvia Wahyuni, anak dari Bapak Syafrida dan Ibu Yeni Novita. IPK 2,67. Predikat kelulusan memuaskan. Rizka Kairani, anak dari Bapak Hatman Adra dan Ibu Fatma Dewi. IPK 2,64. Predikat kelulusan memuaskan. Ursula Wanop Watorob, anak dari Bapak Agustinus Watorot dan Ibu almarhumah Kristina Tarekmot. IPK 2,58. Predikat kelulusan memuaskan. Hari ini, Sabtu, tanggal 28 bulan Oktober tahun 2023. Saya selaku Direktur Akademi Farmasi Prayoga Padang atas nama Pemerintah Republik Indonesia secara resmi melantik saudara-saudari sebagai lulusan program studi D3 Farmasi. Dengan demikian, saudara-saudari telah sah dan berhak mempergunakan ijazah saudara-saudari sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 28 bulan Oktober tahun 2023, dengan ini, saya Direktur Akademi Farmasi Prayoga Padang mengambil sumpah calon tenaga vokasi farmasi lulusan ke-20 tahun 2023. Sebelum mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah Anda bersedia diambil sumpah? Bersedia. Bagi yang beragama Islam mengikuti saya, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Katolik dan Kristen Protestan mengikuti saya, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya sebagai tenaga vokasi farmasi akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya dalam melakukan praktek atau pekerjaan kefarmasian dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa saya sebagai tenaga vokasi farmasi dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, bangsa dan agama. Bahwa saya sebagai tenaga vokasi farmasi dalam melaksanakan tugas akan membina kerjasama, keutuhan, dan kesetiakawanan dengan teman sejawat. Bahwa saya sebagai tenaga vokasi farmasi dalam melaksanakan tugas akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena praktek atau pekerjaan kefarmasian
dan keilmuan saya, kecuali jika diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian. Yang beragama Islam mengikuti saya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada saya. Yang beragama Katolik dan Kristen Protestan mengikuti saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Pada hari ini, Sabtu 28 Oktober 2023, kami telah berhasil meluluskan sebanyak 19 orang wisudawan-wisudawati ahli media farmasi pada wisuda ke-20 tahun 2023 yang menjadi lulusan Akademi Farmasi Prayoga Padang untuk dapat diberdayakan. Kami, Ketua PC AFI Kota Padang, siap untuk memberdayakan 19 orang alumni ahli media farmasi Akademi Farmasi Prayoga Padang pada wisuda ke-20 tahun 2023.